welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman. Dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Happy New Year's guys, it's good to see you here. Hari ini kita mau mulai dan gak lupa kita mengucapkan sekali lagi Happy New Year buat semuanya. Dan welcome juga buat kita yang baru joining ini pertama kali. Setiap minggu, every week kita selalu ada new series. Dan hari ini nih kita mau bahas mengenai yang mungkin ini adalah Gen Z banget yang hari-hari ini kita alami, yaitu identity. Mari sama-sama kita ucapkan identity. Mungkin yang kita lagi struggling up dengan identitas kita, who we are, siapa kita, apalagi mungkin di zaman-zaman atau umur-umur usia-usia kalian yang lagi teenagers ataupun youth. Nah, pernah nggak kalau kita ngelihat kayak gini nih, kalau di sosial media kita ngelihat tuh, wow, orang ini apalagi kalau nge-live ya, atau mungkin dia lagi story, lagi video, kayak look so confident banget. Tapi behind the screen, bisa jadi ternyata orang tersebut mungkin adalah orang yang kita tahu, dia juga share tentang overthinkingnya. Atau nih, kita juga mungkin adalah orang-orang yang when you remember about God's word, you realize, oh yeah, I'm so valuable. Kayak Tuhan tuh mengasihi aku banget dan aku yakin dan tahu bahwa aku valuable banget buat Tuhan. Tapi once netizen nih komen, langsung bilang nih, menurut aku kayaknya kamu tek. Langsung kita pikir, iya juga ya, kita langsung lupa nih apa yang Tuhan udah tanamkan nilai kepada diri kita sendiri. Atau mungkin juga waktu kita di pagi hari nih, in the morning, you pray, oh jadi anak Tuhan banget nih. Waktu menjelang siang, wah mungkin anak deadline ya kan, karena kita pada masih sekolah ataupun kita kuliah. Tapi kalau malam, kita langsung jadi anak overthinking. Mungkin ada yang punya pengalaman kayak gitu. OT banget nih aku. Nah, kenapa kita mulai dengan ini? Karena ini yang terjadi, kita sering bergumul dengan identitas diri kita. Dan satu hal yang perlu diingat, iblis tuh merusak generasi kita dengan sering kali menyerang identitas kita. Mari sama-sama kita ucapkan identitas, 2, 3, identitas. Identity kita. Saat iblis merusak generasi kita, dia seringkali menyerangnya adalah di identitas, identity kita. Dan apa yang Alkitab mau bantu kita hari ini? Di Efesus 2 ayat yang ke-10, mungkin kita bisa sama-sama menyimak ataupun kita scroll ataupun kita buka apps Bible kita. Karena kita ini buatan Allah. Katanya apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, artinya apa nih buat hidup dan identitas kita hari ini? Yang pertama kita harus paham, our value not based on our performance, tapi based on made by God. Sekali lagi, our value not based on our performance, but yaitu based on made by God. Efesus 2 ayat yang ke-10, kita diingetin lagi karena kita ini buatan Allah. Nah, dunia value kita based on what?
seringkali nih, kamu emang bisa apa sih? Kamu punya apa sih? Kamu itu lagi pakai tas apa sih? Lagi pakai gadget apa sih? Lagi sekolah di mana sih? Pakai mobil apa sih? Nah, listen, it's all about our performance. Nilai kita berapa, kekayaan kita berapa, apalagi dunia sekarang, followersmu berapa, likesmu berapa, viewersmu berapa. So if you don't match the world standard, you questions your value and identity. Seringkali itu yang terjadi. Kalau kita merasa kayak, iya juga ya standarnya dunia itu harusnya paling nggak sekarang nih. Viewersnya kita harus segini, followersnya harus segini. This is what the world say gitu. Seringkali Tuhan juga mau ingatkan, hey, God wants you to remind you nih hari ini, your value not based on your performance, but based on made by God. So the word says perform to belong. But God says the opposite. You belong, so now you perform. Kalau mungkin dunia seringkali itu, kamu harus punya achievement yang bagus dulu, baru kamu diakui, baru kamu dinilai, baru kamu punya identitas nih, kamu baru dihargain orang. Tetapi Tuhan tuh bilang sebaliknya. Justru Tuhan bilang, hey, aku ini adalah milikmu. Tuhan mau bilang, hey, kamu manusia itu punyaku. Kamu punya identitas, punya nilai. So now, kamu tahu kalau kamu dikasih, makanya yuk perform. Jadi kebalikannya. The word says perform to belong, but God says you belong and now perform. How is it made by God? Made me valuable, special, and have strong identity. Misalnya nih, ini salah satu ilustrasi. Kalau kita ngelihat lukisan, ya kan? Kalau kita ngelihat lukisan, setiap lukisan itu adalah masterpiece-nya dari satu artis. Yang setuju kata yes. Nah, biasanya nih, kalau artis pelukis khususnya, dia selalu cuman bikin satu lukisan itu satu. Hanya satu aja. Satu macam. Mungkin kalau dia buat lukisan yang lain dengan tema yang sama, mirip, tapi ada bedanya. Yang setuju katakan yes. Karena bukan buatan pabrik atau mesin, jadi nggak bisa sama. Nggak bisa di copy paste. Yang setuju katakan yes. Jadi lukisan beda dengan print-printan. Yang setuju katakan yes. Kalau nge-print mah ngambil dari internet langsung kita print 100 juga bisa. Tapi kalau ngelukis itu benar-benar dibuat sama artisnya cuman satu di dunia. Yang setuju katakan yes. Oleh sebab itu kita harus paham bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Sama-sama kita mau ucapkan 2, 3. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kalau masterpiece sekali lagi kita nggak ada copy paste-an kita nih, nggak ada yang persis sama kita. So, masa iya ya? Coba kita merenung. Kita itu ternyata masterpiece-nya Tuhan. Oke, kalau mungkin ada keraguan di antara kita bisa coba menoleh ke kanan kiri kita. Entah itu mungkin your siblings, your cousin, your mom and dad. Coba kita mikir, ya juga ya, ternyata aku dan orang di sekelilingku saat ini itu we're so different. Mirip mungkin karena kita keluarga, tapi kita bukan copy paste. Setiap kita punya keunikan dan perbedaan kita masing-masing. Yang setuju katakan yes. Dan mari kita sama-sama katakan ke diri kita, hey, I am special. Mari kita ucapkan 2, 3. I am special. Walaupun nih kembar sekalipun, kita itu pasti ada bedanya. Yang setuju katakan yes. Kalau kita adalah orang kembar, kita yakin pasti dengan kembaran kita juga pasti ada bedanya. Entah mungkin karakter kita agak beda, slightly different. Muka kita yang dibilang kembar identik sekalipun, pasti ada bedanya. Yang setuju katakan yes. So, kita itu spesial, kita itu unik. Kita juga coba lihat nih, semua orang punya tangan, punya jari. Tapi ternyata setiap fingerprint kita beda-beda. Yang setuju katakan yes. Yes, bener banget sih. Oleh sebab itu jangan kita mikir, oh kan aku sama kayak template gitu. Copy paste semua orang mirip sama. Tapi hari ini kita mau diingatkan lagi bahwa identitas kita itu hanya pada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ternyata I am special. Jadi jangan biarin iblis tuh rusak
dan serang identitas kita. Mungkin dengan pendapat orang, suara orang, atau mungkin kita sendiri juga merasa kayak sometimes comparing yourself to others doesn't mean, bukan berarti kita nggak bisa belajar dari orang lain, tapi jangan sampai kita comparing selalu. It really means your value is based on what God made you. Dan yang kedua, our identity is from Christ, not our ego. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Our identity is from Christ, not ego. Maksudnya gimana nih? Sekali lagi, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, dibilang diciptakan dalam Kristus Yesus. So, you know how ego can mislead us. You feel sangat berharga, sangat punya gadget yang baru nih, apalagi yang itu nih, si orange, ya kan? Wah, gadget yang terbaru itu nih, aiming. Pokoknya tahun ini aku punya handphone yang terbaru itu yang warna orange. Kita baru merasa kayak sangat berharga. Tapi merasa minder atau bukan siapa-siapa ketika mungkin kita mengalami kayak kerugian secara finansial. Kita mengalami mungkin merasa kayak nggak tahu siapa diri kita atau loss saat mungkin report kita jelek. Our mistake itu menggantungkan nilai diri pada seringkali yaitu benda yang bisa rusak atau hilang. Yang setuju katakan yes. A professional yang merasa hidupnya hancur seringkali juga merasa nggak berguna setelah mungkin pensiunan atau mengalami PHK. Karena identitasnya melekat total pada pekerjaannya. Nah, our mistake seringkali adalah menganggap diri kita sebagai produk hasil usaha sendiri, bukan sebagai karya seni atau masterpiece-nya Tuhan. We feel depressed hanya karena satu komentar negatif atau merasa kayak perlu terus-menerus memakai topeng kita nih agar terlihat always perfect. Kesalahan kita, our mistake, yaitu menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada opini manusia yang seringkali berubah-ubah. So, if you think you are failure, karena merasa gagal hari ini atau mendefinisikan diri sepenuhnya berdasarkan trauma masa lalu, jangan sampai kita berpikir diri kita hanya based on, sekali lagi, nilai, produk, perasaan yang gak stabil. Padahal hari ini Tuhan mau bilang, kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. You are special, I am special. Sekali lagi, jangan sampai nih seringkali our mistake mendefinisikan diri sebagai berdasarkan perasaan yang gak stabil, bukannya kepada kebenaran firman Tuhan. So today we're here to tell you, our identity is from Christ, not from our ego. Your identity is no longer tied to past mistakes, entah itu kesalahan apapun di masa lalu, or human labels, tapi anchor in being a child of God. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, child of God. Karena kalau kita child of God, berarti kita accepted, kita diterima, and loved by God, no matter what. Mari sama-sama kita katakan 2, 3, no matter what. Sekali lagi 2, 3, no matter what. Kita itu diterima dan dikasih oleh Tuhan. Kalau kita adalah children of God, berarti kita you are accepted, not just tolerated. You are chosen by God, not by mistakes. You belong to God because you are saved in His love. You are victorious karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Yang setuju kan yes. And you can do all things through Christ yang kasih kita kekuatan. Ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah firman Tuhan from the Word of God. Jadi identitas dari ego itu seringkali bersifat doing to be, berbuat supaya menjadi seseorang. Tapi sebaliknya, kalau identitas dari Tuhan itu bersifat being to do. Karena kita masterpiece-nya Tuhan, oleh sebab itu kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. So it's totally different ya konsepnya. Dan yang ketiga, kenapa kok hari ini kita membahas tentang identitas? We are created for purpose, not to be lost. Mari sama-sama kita ucapkan, we are created with purpose, not to be lost. Efesus 2 yang ke-10, untuk melakukan katanya pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah ini kerennya Tuhan, kita nggak perlu susah-susah bikin tujuan hidup kita. Tapi Tuhan udah ingetin kita, sudah sediakan tujuan hidup kita buat setiap kita masing-masing.
Kalau sekali lagi kita lihat fingerprint kita dengan orang di sebelah kita, si kembar pun sekalipun, kalau kita ngelihat, ternyata beda ya. Ternyata Tuhan itu sudah prepare purpose for each hands. Setiap kita masterpiece, setiap kita punya tujuan. Kalau orang mungkin ada beberapa, kan nanya nih gitu ke Pastor Elia. Dia khotbah, dia juga nyanyi, gimana kalau misalnya suaramu lagi hilang nih? Nah, tujuan Tuhan buat hidup, sekali lagi setiap kita itu bisa beda-beda. Kalau mungkin kamu penyanyi, jangan merasa kalau suaraku hilang, berarti Tuhan nggak bisa ya pakai aku untuk tujuannya. Hey, sekali lagi, tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur, mencintai Tuhan, dan mencintai sesama. Jadi tujuan Tuhan bukan cuman atas hidup kita nih, bukan cuman karir, hanya sekedar perform, hanya sekedar pelayanan yang terlihat, tetapi juga sikap hati untuk Tuhan. Yang setuju kata yes. Kita bisa di karir apapun, tapi tetap juga bisa memuliakan Tuhan, bersyukur. Kalau kita mungkin influencer, kalau kamu content creator, atau kamu fotografer, atau kamu suka bikin DIY, art and craft, melalui apapun yang kamu kerjakan, Tuhan itu bisa pakai kamu untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa terus bersyukur dan mencintai Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Kalau di dunia kerja, kita bisa memuliakan Tuhan mungkin dengan kerja sungguh-sungguh. Kerja yang jujur, nggak gosip, nggak mencuri di kantor yang mungkin kelihatannya simple, mungkin uang kas yang kelihatannya nggak besar nominalnya. Tapi kita harus kerja dengan kita paham, jujur. Karena kita konsepnya adalah anak Tuhan, kita mulai kerja nih dengan shifting pemikiran kita, yaitu jujur, nggak gosip, dan mau jadi murid Tuhan yang selalu mau diubahkan jadi lebih baik lagi. Kalau di sekolah, mungkin nggak ikutan nyontek. Kita mungkin juga nolong teman kita yang lagi susah, nyapa teman yang sendirian, nolong teman yang mungkin secara mereka kurang pelajarannya, kita mungkin bisa ajarin mereka. Dan kita juga bisa ajak mereka untuk sama-sama ke gereja atau mulai kenal Tuhan. Kita ceritain mereka, aku dulunya seperti ini dan sekarang mungkin aku bisa jauh lebih baik lagi dengan identitasku, dengan mengetahui siapa aku, nilai diriku, dan lain sebagainya. Secara mental nih, mungkin juga kita bisa memuliakan Tuhan, bersyukur, nggak mulai nih jadi orang yang sukanya menghakimi orang lain. Ataupun juga mulai nih kita belajar dan membangun diri kita untuk nggak semakin jadi orang yang gampang minder. Sama-sama katakan gampang minder, 2, 3. Gampang minder. Nah, kita bisa terlibat pelayanan dalam apapun bentuknya, entah itu secara digital, secara online, ataupun secara onsite. Kalau kita mau, kita bisa pelayanan apapun, dari musik, dari multimedia, ataupun apapun nih, kita bisa memuliakan Tuhan, bersyukur, mencintai Tuhan, mencintai sesama lewat apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi conclusionnya nih, iblis tuh seringkali merusak generasi kita dengan menyerang identitas kita. Yang setuju kan yes. Apalagi di zaman sosmed, kita kayak, look so confident. Dia keren banget kalau nge-live bisa jualan mungkin ribuan, ratusan ribu produk. Tapi behind the screen bisa jadi dia juga orang yang OT. Atau kita juga mikir, when you remember God's word, I realize that I'm so special, I'm so valuable. Tapi waktu kita di komen sesuatu komentar yang negatif, satu kali kita langsung goyah identitas kita. Nah, imagine nih, kalau setiap kita struggling dengan identitas kita, hari ini kita mau bawa 3 hal pulang. Yaitu our value not based on performance, but based on made by God. Yang kedua, our identity is from Christ, not ego. Dan yang ketiga, we are created for purpose, not to be lost. So, your identity will be stronger and stronger in Jesus. Siapa yang mau itu? Setiap kita yang struggling, mari kita benar-benar fokus dan perhatiin. Tuhan mau bilang, hey, your value itu hanya di dalam Tuhan aja. Your identity itu dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk sebuah purpose. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau sudah menyadarkan setiap kami, Tuhan, identitas kita bukan hanya soal apa kemampuan kita, apa yang pernah kita lakukan, achievement apa yang bisa kita lakukan. Tapi ternyata Tuhan mau bilang, I am special, I am masterpiece. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah punya tujuan dari awal kita lahir. Dan Tuhan mau bantu kita kalau
kita adalah anak-anak Tuhan. Mari sama-sama kita gunakan kehidupan kita untuk perform. Sekali lagi, karena kita dicintai Tuhan, maka kita mau berbuat pekerjaan yang baik. Thank you Tuhan untuk hari ini, message-Mu hari ini akan kami terus pegang, sehingga kami tahu bahwa identitas kita adalah di dalam Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita ucapkan, Amin.